Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih happy. Gila men, musim sudah berakhir, kitanya happy sahabat Bob. Kita hanya tinggal menunggu update-update Inter, apa yang akan mereka lakukan dengan pemilik baru, dan bagaimana kelanjutan musim depan. Akankah Inter bisa merajai Eropa dan bisa mempertahankan gelar Serie A yang sudah kita dapatkan dan menjadikan ini adalah bintang kedua. Sahabat Bob, berita gembira ternyata superstar Italia ini adalah Nicolo Barella, si Google Man. Google Man ternyata akan segera perpanjang kontrak sebelum Euro 2024 berlangsung. Karena kemarin kita sama-sama tahu terjadi perubahan kepemilikan antara Suning ke Oktri. Jadi ada yang ke Hall, ada yang ke pending masalah kontrak, dan kita sama-sama tahu bagaimana Barella diincar oleh MU, Manchester City, Liverpool, banyak sekali musim lalu. Tetapi dia menunjukkan kesetiaannya. Ini orang yang nggak banyak bicara, ya kalau kita bicara Toro, ya dia orang yang luar biasa, dia bilang cinta sama Inter, mau terus ada di Inter, tetapi Barella tidak banyak bicara, dan kemungkinan gaji dia adalah 7,5 juta dan kontrak sampai 2029. Menurut gue ini akan menjadi legend di Inter. Menurut gue ya, nggak tahu gimana sahabat Bob melihat si Barella ini. Ini memang pemain yang luar biasa, ada di mana-mana, dan memang menurut gue nih pantas banget dia dikasih perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji yang signifikan. Dan dia akan melampaui gaji Hakan sekarang 6,5 juta. Jadi kalau Barella dikasih 7,5 juta, ya mungkin Lautaro Martinez 9 atau sampai 10. Yang jelas nggak mungkin di atas 10 juta. Inter akan mengeluarkan gaji untuk para pemain, sahabat Bob. Ini kabar gembira kita, sahabat Bob. Jadi Barella hanya tinggal menunggu resminya aja. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar yang wajib dilakuin Inter. Nah, Inter juga sedang mempersiapkan pengajuan penawaran kepada Wan-Bissaka. Gua nggak nyangka juga ternyata Inter sangat serius ternyata sama Wan-Bissaka. Kemarin ada Sugiwara, terus ada si Di Lorenzo. Ternyata Inter menyiapkan penawaran sekitar 12 juta untuk membawa Wan-Bissaka dari MU. MU sekarang sudah tidak dilatih oleh Ten Hag dan kita belum tahu siapa pelatihnya. Yang jelas Wan-Bissaka ini juga kontraknya akan habis sampai 2025 sama dengan kondisi Dumfries. Nah, Inter kalau memang Aston Villa serius, Inter akan melepas Dumfries kurang lebih sekitar 25 sampai 30 juta. Kita lihat bagaimana perkembangannya, tapi kalau Wan-Bissaka akhirnya datang, memang ternyata Inzaghi menyukai si Wan-Bissaka ini, sahabat Bob. Memang lumayan bagus, tapi kalau kemarin gue ngelihat beberapa kali kesalahan-kesalahan Wan-Bissaka ini membuat MU kebobolan, tapi ya kalau memang si itu Inzaghi mintanya Wan-Bissaka, ya mau nggak mau ya kita harus mensupport aja. Apalagi usianya juga masih muda, 26 tahun, dan kemungkinan Inter akan menawarkan kontrak selama 4 tahun dan gajinya nggak tinggi, sahabat Bob. 2,7 juta per musim bersih ya, itu yang akan ditawarkan Inter. Dan kita lihat apakah MU akan melepas sekitar 12 juta karena market value-nya kurang lebih sekitar 18 juta. Dia dibeli dulu dari Crystal Palace itu 55 juta. Gila men. Jadi ya karena kontraknya makin mau habis, jadi ya kita lihatlah apakah Inter bisa mendatangkan. Kalau gue ya suka-suka aja sih. Tapi kalau dia bermain di Italia, dia pasti akan belajar banyak bagaimana cara defense yang bagus. Kalau dia kan memang bisa menyerang ya. Kita lihatlah bagaimana. Nah, ini isu-isu yang rumor-rumor yang sering terjadi. Wah, Arnautovic dijual aja lah, jelek lah. Sementara kita tahu bagaimana kontribusi dia. Dia cedera, usia udah 35 tahun. Tapi jangan lupa dia adalah jimatnya Inter. Selalu dia ada di Inter, Inter selalu juara. Bahkan di zaman Mourinho, dia triple winners. Sekarang dia mendapatkan 2 trofi dari Simone Inzaghi. Jadi ya kita nggak ragukan lagi. Jadi Arnautovic menurut gua sih masih pantas dan layak. Tapi kalau memang akhirnya ada kesepakatan antara Inter dengan Arnautovic mau dijual, ya contoh sekarang rumornya ke Arab. Tapi apa yang dibilang oleh si Bang Opik? Ya, saya benar-benar tenang kata si Bang Opik.
Kamu tahu itu khususnya di Italia, jurnalis suka banyak bicara, banyak cingkune kata dia ya. Saya masih terikat kontrak dengan Inter. Saya benar-benar puas dan sekarang kami adalah juara Serie A. Tidak ada yang mengatakan apapun kepada saya. Kepada saudara saya, Daniel yang juga merupakan agen dia. Jika saya sedang bersiap, jadi saya sedang bersiap untuk Euro, terus saya akan berlibur, mempersiapkan musim depan di Inter. Sulit untuk tidak bermain, saya selalu menjadi starter, tapi saya tahu segalanya akan lebih baik di Inter, terutama karena Lautaro dan Thuram menjalani musim yang luar biasa. Kalau gue sih masih pengen ya Arna Taufik, tapi ya kalau memang harus ditukar dengan striker-striker yang lebih muda, ya boleh-boleh juga. Tapi kita lihatlah apakah Arna Taufik akan dijual atau tidak. Kita lihat nanti. Inter Milan tidak khawatir dengan perpanjangan kontrak superstar Argentina Lautaro Martinez. Ini setiap hari di media-media Italia ini sangat kencang ya isu-isunya. Memang agennya si Camano ini memang udah bilang bahwa dia layak menerima gaji sampai 12 sampai 14 juta. Itu mungkin di Inggris ya. Tapi kalau di Italia menurut gua ya berat lah ya, seperti gua bilang di video-video gua sebelumnya, Vlahovic, terus Osimhen memberikan gaji, mereka mendapatkan gaji 12 juta euro, itu ya klub berat sahabat Bob, dan kesenjangan dengan pemain-pemain lain itu yang berbahaya gitu loh. Jadi klub tidak khawatir, apalagi kontraknya juga masih 2026, dan tadi gua baca di transfer market ternyata Al Ahly lagi mengincar si strikernya Hotspur, terus ada beberapa, salah satu adalah si Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ya kalau memang harganya kurang lebih sekitar 170 juta, tapi ini banyak gorengan-gorengan media kalau menurut gua. Karena ya kalau kita tahu ya si Lautaro ini kan memang tipenya orangnya kekeh, intensitasnya tinggi, dan kita berharap dia memperpanjang kontrak. Gua sih masih feeling dia akan perpanjang kontrak di Inter, sahabat Bob. Jadi ya udahlah, kita jangan goreng-gorengin lagi. Ya udahlah, jual aja Lautaro ya. Ini pasti banyak permainan media. Apalagi sekarang Oktri sudah ada pegang Inter, terus bagaimana Opa Marotta, Ausilio dan Bacin, mereka juga yang kompak. Jadi ya kita tunggu aja lah. Kita nggak usah khawatir lah. Gua sih masih yakin, nggak tahu kalau sahabat Bob yang pengen dijual, pengen apa. Memang kalau tidak terjadi kesepakatan, ya ujung-ujungnya pasti dijual. Tapi gue pribadi masih yakin, bro, masih yakin guys, gue masih yakin dia akan perpanjang kontrak. Karena ya kalau dia perpanjang kontrak, nah Inzaghi juga akan lebih tenang, tidak pusing dengan tim-tim utamanya yang masih ada di Inter. Apalagi janji Oktri akan terus mempertahankan skuad yang sekarang, sahabat Bob. Kemarin juga berita gembira pertemuan Inzaghi dengan Oktri. Ya, perwakilan Oktri itu ada Alejandro Cano, Catherine Rapp, dan Renato Maduri. Mereka ini tiga-tiganya jago berbahasa Itali. Jadi komunikasinya pasti akan lebih lancar. Nah, dari tiga orang ini salah satu kemungkinan dia yang akan pegang menjadi presiden Inter, sahabat Bob. Bukan dari manajemen yang lama, bukan Opa, bukan si Javier Zanetti. Jadi orang Oktri yang akan ditaruh di situ ini juga bagus gitu loh. Nah, menegaskan kepercayaan penuh kepada pelatih Giuseppe Marotta, terus juga Ausilio dan Bacin. Memuji keberhasilan mereka dalam beberapa tahun terakhir ini. KTT tersebut tidak membahas secara spesifik mengenai bursa transfer, tapi Oktri telah menyediakan dukungannya untuk melanjutkan proses pertumbuhan lain tanpa menutup pintu bagi kemungkinan penguatan. Minggu depan akan ada pertemuan di markas, juga diharapkan dihadiri oleh Tullio Tinti. Ini adalah agennya Simone Inzaghi. Bagaimana melanjutkan perpanjangan kontrak Inzaghi dengan Inter. Kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga benar-benar Oktri terus mensupport Inter dan benar-benar bisa merajai Eropa dan Serie A. Terus juga Oktri Capital jadikan stadion baru sebagai prioritas utama. Jadi kalau Rosano ini kan hanya tinggal menunggu aja, wali kotanya udah sepakat. Nah, tinggal bagaimana menentukan kapan mau dibangun, dananya bagaimana. Nah, Oktri akan menjadikan ini sebagai prioritas. Karena kenapa? Stadion baru akan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai klub. Jadi Oktri menjadikan stadion baru adalah prioritas utama. Gua sepakat, semoga aja Inter benar-benar punya stadion baru, dan gua berdoa dan berharap semoga gua bisa ke sana nanti guys ya. Semoga juga sahabat Bob juga bisa ke sana.
Kalau Inter benar-benar mempunyai stadion sendiri, Rosano, gua akan coba datang ke sana nanti, sahabat Bob. Semoga terwujud. Nah, juga Oktri dan Inter Milan juga bersiap untuk menurunkan rata-rata usia skuad musim ini. Jadi ternyata skuad Inter ini tertua di Liga Italia sekarang, sahabat Bob. Kurang lebih antara 28 tahun per 10 bulan. Dan kedua yang tertua adalah AC Milan, yang ketiga adalah Juventus. Dan memang pemain-pemain tuanya Inter memang lebih banyak di pemain cadangan ya. Paling pemain-pemain yang tua itu yang starter itu adalah Somers, Acerbi, terus di tengah siapa? Hakan masih 30 gitu. Ya ada lagi di depan ya Arnautovic, Sanchez, itu kan pemain-pemain cadangan. Tapi mereka memang perlu peremajaan. Menurut gua nih, gua sepakat. Jadi kalau pemain-pemain rata-rata di usia 25, 26 itu akan lebih baik. Tapi pemain-pemain senior juga dibutuhkan Inter. Nah, terbukti pemain-pemain senior membantu, mengarahkan pemain-pemain muda, membagi pengalaman mereka bagaimana, dan itu terbukti Sanchez, Arnautovic, Acerbi, Cuadrado, juga sangat membantu pemain-pemain muda di Inter, sahabat Bob. Kita lihatlah nanti seperti apa. Yang jelas ya, incaran Inter kan juga masih muda-muda. Walaupun Taremi usia 31 tahun, Zelensky usia 30, ini berbeda karena didapatkan secara free di kemarin. Jadi yang akan datang, kalau misal Gudmundsson masih 26 tahun, terus siapa lagi? Bento masih 23 tahun, si Bung Yorno juga masih 23-24 tahun, terus juga masih juga muda kan, kalau misalnya Wan Bissaka masuk menggantikan Dumfries, sahabat Bob. Jadi peremajaan ini penting karena Inter pasti akan terus melaju lanjut ya. Terus juga Inter Milan akan promosikan Andrea Zanchetta ya, ini menggantikan Sifu yang sudah kemarin ternyata di semifinal playoff kalah 3-1. Jadi dia juga ada menyatakan musim lalu bahwa dia akan meninggalkan Inter, dan Zanchetta ini akan menggantikan tim Primavera Inter usia 19 tahun. Dan untuk usia 17 tahun Handanovic adalah kandidat terbaik, dan semoga aja nih pemain-pemain muda Inter, pemain-pemain Primavera Inter, bibit-bibit Inter ini bisa juga membantu tim-tim senior nanti, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, sahabat Bob, semoga aja benar-benar Inter bisa mendapatkan pemain-pemain muda juga. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit selamat ya buat Bastoni, salah satu tim terbaik ya di dalam tim terbaik di 5 Liga Eropa. Salah satu pemain Inter yang termasuk adalah Bastoni. Selamat Bastoni. Ini dilihat dari penampilan mereka masing-masing ya. Kalau gelandang bertahan tuh Rodri ya, bahkan di depan, lini depan tidak ada Haaland ya. Jadi di kanan juga masih ada Hakimi ya, mantan pemain Inter. Jadi ini luar biasa. Terus juga sahabat Bob, si Somers juga adalah kiper yang paling banyak clean sheet-nya, 19 di musim ini. Luar biasa, walaupun dia tidak terpilih sebagai kiper terbaik, tapi ini adalah kebanggaan buat kita, sahabat Bob. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya, sahabat Bob. Dan juga kemarin ini agak mengejutkan menurut gua ya. Gudmundsson dituduh melakukan kekerasan seksual ya. Ini diangkat lagi oleh pengadilan Islandia, dan kemarin dia akhirnya tidak dipanggil karena dipanggil ke timnas Islandia karena ini udah aturannya. Jadi tapi pengacaranya membantah bahwa dia tidak bersalah, dan ini kita akan lihat kalau memang dia tidak bersalah aman-aman aja, tapi kalau dia terbukti bersalah dia akan dipenjara 1 tahun ya maksimal. Ini barusan ya di Tutto Mercato Web, ini jelas-jelas sekali. Tapi ya kita lihatlah bagaimana. Menurut gua kalau itu clear, aman lah ya. Gudmundsson bisa didatangkan Inter. Dan prioritas Inzaghi adalah mendatangkan striker, dan Inzaghi selalu bilang bahwa dia membutuhkan Gudmundsson. Dan kita lihatlah apakah kita berharap semoga Gudmundsson nggak ada apa-apa. Jadi tidak ada kendala dengan masalah itu gitu loh, sahabat Bob. Semoga clear-clear aja. Terus Wan Bissaka juga ternyata kemarin di musim dingin ternyata beberapa tim Jerman mengincar dia, dan dia tetap mempertahankan terus ada di Inter. Tapi dia akan melihat 2 tahun ke depan seperti apa, akankah dia pergi dari Inter atau akan terus ada di Inter. Karena gajinya kecil ya sahabat Bob, padahal penampilannya luar biasa, tapi Inter juga pasti tidak pengen kehilangan Bissaka juga secara cuma-cuma. Kemungkinan dia juga bisa nanti pengganti Pavard, sahabat Bob. Kita tunggu sahabat Bob, semoga aja benar-benar musim depan Inter benar-benar mendapatkan sesuatu yang jago luar biasa. Apalagi Oktri juga pengen terus melanjutkan dominasi di Serie A dan berbicara banyak di Liga Champions. Dan apalagi Inter juga masuk ke Piala Dunia antar klub. Jadi
kita tunggulah dukungan-dukungan Oktri ini, sahabat Bob. Nah, kemarin juga si FA Italia juga melakukan investigasi apakah pengambil alihan Oktri ke Suning ini legal atau gimana. Ternyata memang semuanya aman-aman aja, jadi tidak akan ada masalah-masalah hukum di belakang nanti, sahabat Bob. Kita tunggulah bagaimana. Yang jelas Inter ini harus terus bisa memperjuangkan apa yang telah mereka lakukan, sahabat Bob. Ya, juga kita tunggu bagaimana pergerakan-pergerakan Inter di bursa transfer. Nah, oh ya, ini juga Dewan Direksi akan dilakukan nanti tanggal 4 Juni. Oktri ya dengan manajemen dan akan membentuk direksi baru. Ya jelas tetap trio Bacin, Opa Marotta dan Ausilio akan tetap ada di sana. Tapi gua nggak tahu nih bagaimana nasibnya Javier Zanetti terus sebagai wakil presiden atau gimana. Kita lihat, sahabat Bob, bagaimana nanti Dewan Direksinya Inter. Yang jelas isu-isu transfer pasti akan selalu ada. Tapi ya salah satu itu yang gua bilang, gua berharap Lautaro Martinez tetap bertahan dan jangan minta gaji sampai 12 juta lah ya. Itu isunya. Tapi gua berharap ya sekitar 9 sampai 10 juta ini kemungkinan mungkin Oktri akan kasih. Kalau enggak ya kita sama-sama tahu lah seperti apa. Yang jelas tetap semangat, sahabat Bob. Oh iya, sahabat Bob, selain gua juga ada jersey Inter, gua juga sekarang lebih senang pakai baju-baju apa namanya oversize ya. Kalau sahabat Bob yang pengen, silakan lihat aja di link kolom description ya. Ya, semoga ini juga bisa membantu channel gua bisa semakin berkembang. Ya, gua butuh support dan sponsor-sponsor nih, sahabat Bob. Semoga aja ke depan kita lebih baik. Tetap membumi, sahabat Bob. Rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.